Manipulasi terhadap isi surat komisaris PT BSP Zapin tanggal 31 Maret 2017, bukti T-12. Tidak berhenti pada level audit, efeknya menjalar langsung ke dalam surat dakwaan, bahkan ke pertimbangan putusan hakim. Sebuah surat yang telah dicabut dari konteks hukumnya, justru dijadikan pilar tunggal untuk menyimpulkan perbuatan pidana. Kesalahan dalam dakwaan akibat kesimpulan BPKP yang sesat. Inilah bunyi kutipan langsung dari surat dakwaan, bahwa dikarenakan terdakwa ingin yang membangun pabrik MFO tersebut adalah anak perusahaan PT BSP Zapin, kemudian pada tanggal 15 September 2016 diadakan RUPS luar biasa PT BSP Zapin sesuai akta notaris nomor 15 dengan hasil A. Belum menerima persetujuan untuk penambahan dana cadangan. B. Belum menerima persetujuan untuk mendirikan anak perusahaan. Bahwa, meskipun dalam RUPS tanggal 15 September 2016 tidak mendapatkan persetujuan untuk mendirikan anak perusahaan, namun terdakwa tetap mendirikan PT ZES bersama PT SBE pada 17 April 2017. Dakwaan ini sepenuhnya salah kaprah, karena tetap mengacu pada RUPS lama tahun 2016, bukti JPU nomor 569, padahal sudah ada RUPS baru tahun 2017, bukti T10 yang mengubah seluruh ketentuan otorisasi pendirian anak perusahaan. Kesalahan ini hanya mungkin terjadi karena manipulasi isi surat T12 yang dipelintir seolah-olah masih mengacu pada logika RUPS tahun 2016. Padahal, rujukan aslinya adalah surat Feldiansyah tanggal 30 Maret 2017. Kesalahan pertimbangan hakim akibat logika sesat dari bukti yang dipilih. Efek manipulasi ini tidak berhenti di dakwaan. Hakim pun ikut terjebak dalam logika sesat akibat bukti tunggal. Ini kutipan langsung dari pertimbangan putusan hakim. Menimbang bahwa perusahaan yang berpengalaman dalam pengolahan MFO sebagai partner PT BSP Zapin, yakni PT SBE, untuk merealisasikan pembangunan pabrik MFO tersebut berdasarkan surat persetujuan Dewan Komisaris PT BSP Zapin nomor 001/com per BSP Zapin per 3 Romawi per 2017 tanggal 31 Maret 2017, terdakwa Feldiansyah bersama PT SBE mendirikan PT ZES. Pertimbangan ini tampak masuk akal, tapi justru disinilah letak sesatnya. Hakim menjadikan surat ini satu-satunya dasar pembenaran, padahal ada banyak bukti lain. RUPS PT BSP Zapin, nomor 14 tahun 2017, T10. Risalah Rapat 21 Maret, JPU nomor 591. Notulen Rapat 22 Maret, T34. SK Direksi, nomor 002 garing, SK garing Dir garing 2017, JPU nomor 101. Bahkan kesaksian Muhammad Herwan dan Ricky Haryansyah di persidangan. Fakta ironisnya, kesaksian Herwan dan Ricky dicatat dalam putusan, tapi tidak pernah dijadikan dasar pertimbangan. Padahal keduanya adalah komisaris aktif dan eyewitness dalam semua proses pendirian PT ZES. Kesimpulan hukum yang tak terbantahkan. Dengan demikian, kita menyaksikan satu skema terstruktur dari distorsi hukum. Satu, manipulasi isi surat T12. 2. Pengabaian bukti primer T10, T34, JPU 101, saksi persidangan. 3. Dakwaan dibangun dari fakta keliru. 4. Hakim mengutip hanya satu dokumen, lalu membentuk konstruksi fiktif yang menggiring Feldiansyah sebagai pelaku pelanggaran otorisasi. Inilah yang disebut sebagai judicial distortion, yaitu ketika hukum digunakan untuk membentuk kenyataan semu, bukan untuk menegakkan kebenaran sejati. Tapi, seluruh skema manipulasi ini akan runtuh dengan satu dokumen pamungkas yang menyapu bersih semua tuduhan. Seluruh tuduhan terhadap Feldiansyah, mulai dari membangun tanpa izin, menyalahgunakan wewenang, hingga merugikan negara. Semuanya runtuh oleh satu dokumen yang tidak bisa dibantah. Akta RUPS PT Bumi Siak Pusako nomor 28
tahun 2017, tanggal 17 Mei 2017, diajukan resmi di persidangan sebagai bukti T14, dibenarkan oleh eyewitness Ricky Haryansyah dan Muhammad Herwan yang saat itu hadir sebagai komisaris pada saat persidangan. Inilah dokumen primer yang menjadi puncak pembuktian. Bukan sekadar notulen, bukan sekadar surat, tapi akta otentik notaris yang dihadiri para pemegang saham utama. Daftar hadir RUPS, pemegang otoritas puncak. Yang hadir dalam RUPS ini bukan orang sembarangan. Bismantoro Prabowo, Direktur Utama, mewakili sektor hulu. Damciwar Ade, Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi, mewakili sektor hilir dan pemegang saham PT BSP Zapin. Syamsuar Zardewa, Syahrial Abdi, pemegang saham Edwin Muthalib, Ricky Haryansyah, Muhammad Herwan, Azali Johan, Dewan Komisaris. Artinya, semua pihak yang berwenang secara hukum dan korporasi hadir dan menyetujui agenda rapat ini. Isi strategis RUPS, keputusan sah pendirian PT ZES, satu pembagian tugas dan wewenang resmi. RUPS menyatakan bahwa telah terjadi delegasi kewenangan Bismantoro Prabowo fokus urusan hulu migas. Damciwar Ade mengurus hilir, termasuk industri pengolahan dan proyek MFO. Ini membuktikan bahwa Feldiansyah hanya menjalankan mandat sektor hilir sesuai otorisasi legal dari RUPS dan struktur perusahaan. Penjelasan strategi hilir oleh Damciwar Ade. Dalam presentasinya, Damciwar menjelaskan, sudah dibentuk anak perusahaan PT ZES, komposisi saham 30% PT BSP Zapin, 70% PT SBE. Perizinan dan DED sedang diproses. Rencana jangka panjang, PT BSP Zapin akan memiliki saham mayoritas di PT ZES. Dengan kata lain, pendirian PT ZES sudah diketahui, dibahas, dan disetujui di RUPS Induk PT BSP. Ini menyapu bersih tuduhan bahwa PT BSP tidak tahu atau tidak setuju. Argumen hukum yang mutlak. Bukti T14 adalah dokumen sah akta notaris. Berisi kehadiran pemegang saham dan direksi yang sah. Memuat pengakuan dan pembahasan eksplisit tentang PT ZES, disahkan dalam kerangka Good Corporate Governance, JCG, dikuatkan dengan kesaksian Muhammad Herwan dan Ricky Haryansyah sebagai komisaris dan saksi langsung di persidangan. Tidak ada bukti tandingan selevel otentikasi notarial ini. Tidak ada pembatalan RUPS ini. Tidak ada pelanggaran prosedur hukum perusahaan. Kesalahan hakim semakin nyata. Meskipun bukti ini diajukan secara sah, hakim tetap tidak memasukkannya sebagai dasar pertimbangan, bahkan mengabaikan keterangan saksi komisaris yang membenarkan bukti ini. Dengan begitu, jelaslah bahwa kesalahan BPKP, narasi palsu JPU, pertimbangan sesat hakim, semuanya telah dilawan oleh satu dokumen kuat dan sah. Dengan munculnya bukti T14, maka tuduhan bahwa Feldiansyah bertindak tanpa izin, menyalahgunakan wewenang, merugikan negara, gugur secara total. Karena tindakan mendirikan PT ZES dilakukan sesuai otorisasi direksi berdasarkan surat keputusan direksi PT BSP, bukti JPU nomor 101. Sesuai persetujuan RUPS T10 dan T14, sesuai prinsip GCG yang ditetapkan korporasi, maka tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang.